Hello. Warm and militant greetings to everyone. Halo semuanya, salam hangat dan militan kepada semua yang sudah bergabung. Selamat datang di webinar pendidikan pertama dari rangkaian kegiatan ILPS at 25 yang merayakan ulang tahun ke-25 kami serta warisan kami sebagai aliansi rakyat anti-imperialis dan demokratis terbesar di dunia yang berjuang melawan imperialisme dan segala bentuk reaksi. Saya Ronda, senang bersama dengan teman-teman saat ini. Sebelumnya kami ingin menjelaskan cara untuk menggunakan fitur terjemahan bahasa. Jadi ada interpretasi untuk bahasa Spanyol, bahasa Indonesia, dan Perancis. Untuk memilih bahasa yang diinginkan, klik ikon globe di menu Zoom di bagian bawah layar ya teman-teman. Jika tidak melihatnya, bisa klik 3 titik yang ada tulisannya more itu MORE pada menu untuk menemukan opsi interpretasi. Jadi kalau ada pertanyaan atau problem nanti bisa chat ya. Jadi acara ini diselenggarakan dalam format webinar di mana hanya para pembicara yang dapat menggunakan mikrofon. Kami mendorong teman-teman untuk mengajukan pertanyaan melalui kotak Q&A yang tersedia itu ya di bawah, yang nantinya akan disampaikan kepada para pembicara pada sesi tanya jawab di akhir acara. Kami juga menyiarkan acara ini secara langsung dan kami mengajak teman-teman untuk membagikannya di medsos serta kepada teman, jaringan, dan anggota organisasi. Kami juga akan memantau pertanyaan yang masuk melalui siaran media sosial. Webinar ini juga akan direkam dan dipublikasikan melalui platform web ILPS setelah selesai, termasuk di halaman ILPS at 25. Namun nama para peserta tidak akan ditampilkan. Mari kita mulai. Webinar hari ini judulnya tentang situasi dunia, refleksi atas analisis panduan dari mendiang Ketua Emeritus ILPS Jose Maria Sison, yang berdasarkan pada pemaparan terakhir mengenai situasi dunia yang disampaikan oleh Jose Maria Sison pada tahun 2022 sebelum beliau wafat pada tahun yang sama. Tulisan ini dibuat 2 tahun setelah puncak pandemi COVID-19 yang menjadi indikator utama dari krisis imperialisme eksistensial saat ini, menandai kontraksi ekonomi terbesar di dunia sejak resesi besar. Puluhan juta orang di seluruh dunia langsung terjerumus ke dalam lubang pengangguran dan dibiarkan bertahan hidup sendiri di tengah penutupan total. Kelas penguasa, baik kaum imperialis maupun para kaki tangan birokrat mereka, melihat momen ini sebagai peluang untuk semakin mengonsolidasikan kekuasaan mereka dan memanfaatkan seluruh instrumen neoliberalisme untuk mewujudkannya. Perusahaan besar diselamatkan oleh pemerintah masing-masing dan memperoleh kekuasaan yang lebih besar dari sebelumnya, menaikkan harga di setiap lini melalui kontrol mereka atas rantai pasok global sambil mengirim para pekerja esensial langsung ke dalam situasi berbahaya dan menurunkan upah mereka demi meraup keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut Oxfam, tahun 2022, kekayaan 10 orang terkaya di dunia telah meningkat lebih dari 2 kali lipat, dari 700 miliar dolar menjadi 1,5 triliun dolar. Sementara pendapatan 99% populasi dunia justru merosot tajam. Globalisasi neoliberal tidak mendistribusikan kekayaan secara merata kepada masyarakat dunia, melainkan semakin memiskinkan kaum pekerja, terutama di negara-negara selatan global atau global selatan. Layanan kesehatan publik dan layanan sosial lainnya tidak didanai secara memadai untuk membantu meredam dampak pandemi. Sebaliknya, lembaga negara yang represif seperti polisi dan militer justru mendapatkan alokasi dana tersebut sehingga meningkatkan kemampuan kelas penguasa untuk melakukan represi dan pengawasan terhadap rakyat tertindas dan kaum pekerja yang bangkit memperjuangkan hak-hak dasar serta penghidupan mereka. Singkatnya, fasisme dan kemampuannya untuk mengendalikan massa semakin diperkuat di seluruh dunia. Akibat krisis yang mencapai puncak baru pada masa puncak pandemi COVID-19. Ketika rakyat di Amerika Serikat bangkit secara massal melawan tindakan-tindakan yang secara terang-terangan bersifat fasis dari rezim pertama Donald Trump melalui protes George Floyd,
yang kemudian meluas secara global dan akhirnya menggulingkannya melalui pemilu. Hal itu tidak menghentikan krisis imperialisme yang terus semakin dalam. Meskipun wajahnya berubah sebagai kekuatan imperialis utama di dunia, Amerika Serikat sedang mengalami kemunduran strategis. Negara ini tidak lagi menjadi satu-satunya kekuatan super dalam dunia multipolar yang semakin baru dan tidak pasti, namun tetap bertekad mempertahankan posisi unipolar yang sebelumnya digenggam dengan tangan berlumuran darah selama perang teror setelah runtuhnya Uni Soviet. Pada saat Ketua Emeritus Liga Jose Maria Sison menulis ini, perang Ukraina telah memasuki bulan ke-7 yang pada awalnya dipicu oleh penggunaan Ukraina sebagai pion oleh AS dan Uni Eropa dalam perang proksi mereka melawan Rusia yang sebelumnya telah menjadi target sanksi. Kebijakan poros ke Asia dan dari Amerika Serikat terus berlanjut dengan tujuan untuk menandingi kebangkitan pesat Cina sebagai rival imperialis utamanya, terutama setelah pemulihan yang relatif cepat dari resesi akibat COVID-19. Kebijakan ini bahkan mendorong penarikan pasukan dari Afghanistan setelah 20 tahun demi memusatkan perhatian sepenuhnya untuk tujuan tersebut. Seiring dengan kondisi yang tampak jauh berbeda dibandingkan 4 tahun lalu, dengan hampir runtuhnya apa yang disebut sebagai tatanan berbasis aturan di bawah rezim kedua Donald Trump, serta upaya terbukanya untuk secara langsung menekan negara semikoloni dan negara merdeka agar tunduk di bawah dominasi AS. Kontradiksi mendasar yang mendorong laju agresif menuju perang dan penjarahan tetap tidak berubah. Kontradiksi mendasar inilah yang secara khusus disoroti oleh Jose Maria Sison dalam pemaparan terakhirnya tentang situasi dunia yang akan kita bahas dalam webinar ini. Seiring dengan perkembangan situasi, AS sejak itu sepenuhnya mendukung genosida Zionis terhadap rakyat Palestina di Gaza, melancarkan perang agresif bersama terhadap Iran, menculik Nicolas Maduro dan First Combatant atau anggota angkatan bersenjata Cilia Flores untuk menyandra Venezuela, dan ia berupaya memperluas lingkup pengaruhnya secara geografis maupun di berbagai ranah, seperti terlihat dalam inisiatif Pax Silica yang baru. Analisis panduan Joma dalam teks ini kini menjadi lebih penting daripada sebelumnya untuk dipelajari, karena kontradiksi ini semakin memburuk. Jadi, untuk membahas intervensi Joma dan perkembangan situasi dunia saat ini, mari kita undang Victor Garces, Wakil Ketua Internal ILPS, untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih, Ronda. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi semuanya. Saya sangat senang bisa berbicara tentang situasi yang sudah dipresentasikan oleh Joma beberapa tahun yang lalu sebelum dia meninggal. Dia sudah menunjukkan beberapa poin-poin tesis atau penting yang sudah diulanginya lagi, yang mana kita bisa lebih lagi mencernanya dan mengupdate-nya di webinar ini. Jadi saya sudah mempersiapkan PowerPoint untuk input ini. Next slide, please. Nah, untuk sesi ini garis besarnya adalah jadi untuk merefresh 4 kontradiksi utama dalam masyarakat manusia di seluruh dunia. Saat ini ada 4. Yang pertama adalah persaingan antar imperialisme dan ancaman perang. Kemudian perang imperialis AS terhadap negara yang menegaskan kemerdekaannya. Agresi imperialis AS terhadap perlawanan rakyat melawan dominasi imperialis dan pemerintahan bonekanya. Kemudian proletariat di negara-negara kapitalis maju melawan borjuasi dan prospek untuk masa depan. Slide selanjutnya. Jadi, Joma sudah merumuskan 4 kontradiksi utama di dunia, dan ini menegaskan kembali
Dia juga menjelaskan tentang aspek spesifik di 2016 dan tentu saja merilis in 2022. merilis analisanya di 2000 analisanya yang terakhir di 2022. In analyzing the situation the world Jadi is kontradiksi yang akan cover all ini fields and not menuntun just kita about the kali ini geopolitics of imperialism. tidak hanya It's tentang important to geopolitik dan understand imperialisme, dan that when we talk sangat about penting these untuk mengerti contradictions, ketika kita these berbicara tentang contradictions kontradiksi cut ini. across countries, Kontradiksi ini different aspects of ini ya society. melebihi boundary negara-negara, When we talk about the contradiction bahkan dalam between konteks-konteks seperti imperialist konteks powers, sosial. their Ketika conflicts kita are not membicarakan just economic. konflik They tentang are also imperialis, financial, tapi they are konfliknya itu social, enggak cuma ekonomi political, atau finansial, tapi juga politik military, dan juga even sosial, diplomatic. militer, Meaning to say, kemudian we should diplomatik. try to Maksudnya understand adalah kita the harus different berusaha untuk aspects mengerti of the operations of the aspek-aspek conflicts berbeda dari between opresi the konflik imperialist countries antara and also imperialis, in the negara-negara multilateral imperialis, alliances. dan juga At aliansi-aliansi any given yang place, mereka bentuk. whether you are, let's say, in Europe or in the US, Dimanapun or Anda in berada, India, baik di Eropa, Amerika, these India, four contradictions 4 still kontradiksi operate. ini masih There can be a beroperasi. particularity in the sense of where you Mungkin are, ada beberapa hal yang in spesifik the sense of how tergantung the di mana Anda contradictions berada, operate. dan But especially tentu in saja the ini juga tergantung increasingly bagaimana kontradiksi ini beroperasi. globalized world, meaning to say a world that is even more interconnected because of communication, transportation, Dan ini terjadi di dunia yang lebih terjangkau, maksudnya karena komunikasi yang lebih gampang. solidarity, if you will, and understanding Solidaritas that global is not just in one country and untuk everyone bisa lebih feels mengerti tidak hanya di satu negara, in tapi various semua orang merasa layers or bahwa capacities, di we are starting to become level-level yang one. berbeda dan kapasitas kita In that menjadi sense, therefore, it's ini important for us to think masyarakat also global. not just locally, nationally, Jadi but kita also tidak hanya internationally. berpikir secara lokal, And nasional, understand tapi juga that secara when we internasional, look at dan it mengerti bahwa locally, ketika we'll Anda find melihat that ini global secara lokal, contradictions or the Anda akan contradictions melihat that operate kontradiksi global globally yang will also beroperasi operate secara in global your area. juga akan These beroperasi di four area Anda. major contradictions are Jadi one, 4 kontradiksi the ini adalah contradiction of the proletariat against the kontradiksi bourgeoisie, which is proletariat dan borjuasi di negara-negara kapitalis maju di semua negara saat ini, karena imperialisme sudah mencapai sudut-sudut dunia dengan cara apapun. Dan kita bisa melihatnya dalam konteks kontradiksi dari proletariat dan borjuasi di negara kapitalis. Di setiap negara kapitalis ini sangat terkoneksi dari satu negara ke negara lainnya. Oleh karena itu, para proletariat harus berjuang bersama. Karena ini itu terkoneksi. Tidak hanya masalah proletariat di negara mereka saja. Terus kemudian yang selanjutnya adalah konflik persaingan di antara negara-negara imperialis. Negara-negara imperialis tidak hanya menghadapi tension konflik, tapi mereka juga menciptakan perang antara satu sama lain. Kita akan masuk ke detailnya untuk mengerti bahwa setiap negara imperialis country, nggak hanya Amerika, mereka juga bisa membentuk aliansi dengan negara-negara imperialis lainnya, tapi negara imperialis barat juga berada dalam konflik dengan negara imperialis yang ada di Asia, terutama Cina,
Jepang, you have Pacific, you Pasifik, have also such as the Eurasia, talking dan about Russia. Eurasia, dan juga Rusia. The third contradiction is the Yang struggle of the kontradiksi proletariat and ketiga the adalah people in perjuangan the proletariat colonies dan rakyat di against negara-negara imperialism and neokoloni its puppet regime. melawan Meaning imperialisme to dan say rezim people boneka mereka. in the South, Maksudnya people adalah in the orang-orang South di negara now global are selatan, fighting mereka melawan imperialism and their puppet. imperialisme dan juga rezim Finally, boneka the mereka. struggle of the people and the countries who are asserting Dan their yang terakhir independence adalah against perjuangan rakyat dan imperialism. negara-negara yang menegaskan kemerdekaannya melawan What is imperialisme. this number 4? Jadi, apa And artinya nomor in 4 these ini? countries, you find that there is a Di contradiction negara-negara ini between the people and the government. ada kontradiksi antara Meaning to masyarakat say, dan juga pemerintah. in Iran, or Contohnya if you Iran. look at the question of DPRK and others. Contohnya pertanyaan tentang Korea Utara. Jadi ada solidarity antara pemerintah dan masyarakat dalam melawan imperialisme. Tapi pada saat yang sama mereka juga memiliki kontradiksi di dalam negeri mereka sendiri. More importantly, should we look at the question of the women question in Iran in relation to the war that is being Jadi hal yang paling waged penting by adalah US and the Zionists against Iran, and which then becomes principle. Now, we should disabuse ourselves on the notion of the three worlds theory. jadi kita itu harus mengerti bahwa ini bukan teori tiga dunia. Dunia kapitalis, sosialis, dan terus kemudian negara ketiga. Itu sangat disimplifikasi. Pada saat yang sama, sosialisme adalah revisionisme yang sebenarnya melayani tujuan para kelompok tertentu, dan malah ini ya seperti menghalangi langkah-langkah rakyat untuk berjuang. And sentimentalism for some of us who side with Russia against the fascist Ukraine government. Bukanlah penyangkalan terhadap revisionisme Soviet, Uni Soviet maupun Chinese yang berujung pada nostalgia dan sentimentalisme untuk berpihak pada Rusia melawan pemerintah Ukraina yang fasis atau salah memahami peran Tiongkok. Jadi, Russia is Soviet imperialism, some others say, but because simply there is a fight between Russia and the US and jadi Europe. Kita harus bisa menjawab atau mengkoneksikan bagaimana kita bisa menjawab masalah imperialisme yang ada di Rusia, sementara mereka sendiri melawan US, Amerika Serikat dan juga Eropa. It prevents us from having a proper understanding of the situation in the world today. Next slide. Jadi apa yang terjadi itu menghalangi kita untuk bisa lebih mengerti tentang apa yang terjadi di dunia saat ini. Kontradiksi pertama yang kita percaya adalah kontradiksi utama di dunia saat ini, yaitu persaingan dan konflik antar imperialis. Lenin sudah menunjukkan bahwa pertanyaan tentang perang antara imperialisme untuk pengaruh mereka adalah alasan yang mengadakan perang di dunia ini.
global depressionary economic crisis since Konteks krisis 2009. ekonomi global yang bersifat depresif yang This parah atau economic mendekati crisis puncaknya sejak 2009. is the Krisis ekonomi ini fundamental basis yang menjadi dasar, why the whole crisis of the world and yang problems sebagai that, dasar human krisis di society seluruh face. dunia Of dan course, problem there dari are multiple masyarakat crises dunia. of Tentunya environment ada and climate change, multi krisis. but these issues very Tapi important to isu-isu the whole ini world, sangat penting but in bagi the end, dunia it is human society dan that pada is akhirnya the determinant on the masyarakat problems of luaslah environment, climate change, yang and other menentukan problems of Earth. tentang permasalahan-permasalahan This di also krisis driven lingkungan by dan perubahan imperialism. iklim. Dan krisis ini juga This sebenarnya crisis, disebabkan oleh imperialisme. reached its height in 2009. Jadi krisis ini And mencapai from puncaknya this pada situation, 2009 we now have dan a di shift situasi saat in ini the whole politics ada of the world. We see the rise of perpindahan, ultra-rightist and fascist parties and movements. And ada an perpindahan pemerintahan di seluruh intensification dunia of yaitu conflict seperti FAO dan between lain-lain. imperialist countries over spheres of influence. Dan kemudian ini Spheres juga of mengundang konflik influence, antara whether negara-negara in the imperialis question of trade, untuk spheres of memperjuangkan pengaruh influence mereka in di dunia. finance, spheres of influence in relation to Jadi control mereka natural tidak hanya resources, ini such ya as now berperang dalam pengaruh di finansial, the need by high technology with tapi rare juga earths saat and ini tentang we have teknologi spheres yang of sangat influence tinggi in high tech and the modern industries that dan is kemudian driven industri by modern digital electronic yang revolution. yang sangat ditentukan Because oleh of the revolusi conflicts of digital. spheres of influence, we Karena find an ketakutan increase tentang of pengaruh ini unilateralism, principally driven by the likes of Trump. hal And the ini loss of capacity diperburuk of atau multilateral diperparah oleh mechanisms of Trump. mediation, such as the UN or the Dan World juga Bank kemudian and mediasi WTO. multilateral seperti PBB, So Bank Dunia atau the IMF formation of dan international WTO. systems. Jadi We sistem say, mekanisme in the first place, internasional ini those mechanisms are imperialist-led, precisely. It's not dipimpin about the oleh people. It's not about the rich imperialis, countries. It's bukan about the tentang imperialism, masyarakat. the imperialist powers who Tapi ini tentang created these imperialisme dan mechanisms kekuatan imperialis that yang will mediate mengcreate atau their menciptakan conflicts kekuatan and mekanisme prevent ini. that the whole world will be brought to war. The Inilah US yang menyebabkan terjadinya perang di dunia. sole hegemony with the collapse of the Soviet Union. Jadi Amerika Serikat ini in mereka menjadi 1990. hegemoni tunggal setelah Since runtuhnya then, the US Uni has Soviet di achieved 1990-an 20 years of sole hegemony over the world. karena Amerika sudah menjadi hegemoni tunggal lebih dari 20 tahun. Tapi pada akhirnya saat ini Amerika harus menghadapi multipolar geopolitik, situasi geopolitik multipolar. Karena peran tandingan yang sangat menonjol dari Tiongkok dalam hal ekonomi, perdagangan, dan teknologi industri, dan kemudian juga Rusia in terms of armaments and of course being the previous dan Rusia juga sudah dengan mandirinya mereka sudah mempersenjatai diri mereka sendiri. Jadi kemerosotan ini sangat serius dalam sektor keuangan di Amerika. Jadi Amerika ini mengalami krisis yang sangat parah, seperti melemahnya dolar. The US now has to
engage Amerika in sekarang defensive harus tariffs, Amerika harus bersaing secara defensif mengenai tarif. in the words of Trump. But in reality, what's behind the braggadocio of Trump is the Tapi apa yang yang ditunjukkan oleh Trump dengan tarif dan lain-lainnya ini sebenarnya itu hanyalah drama saja untuk menutupi krisis tersebut, bahwa sektor keuangan Amerika itu merosot jauh. The sphere of influence of China, of the US, has been eroded. Jadi By China. hegemoni yang ditanamkan oleh Amerika ini semakin tererosi ya, semakin hilang. Was used by China into a massive ODA in the form of South-South cooperation, which actually hides the reality of US investments into different countries in Africa, Asia, the Pacific, Latin America. And because of this, China has developed its own sphere of influence over the totality of the world in terms of by using its economic power and translating it into a diplomatic power. Jadi seperti yang sudah kita tahu bahwa Amerika itu mereka melakukan segala sesuatunya untuk bisa menguasai negara-negara baik itu di Asia, Afrika, Amerika Latin atau dimanapun itu. Tapi kemudian Cina juga tidak mau kalah, maka dia juga menggunakan kekuatan ekonomi yang mereka punyai saat ini. The recovery of its financial standing and the dollar. Jadi Amerika ini harus mesin perang Amerika dan kompleks militer, industri, serta teknologi ini dan strategi perang sebagai sarana pemulihan ekonomi, kemudian wilayah yang mempengaruhi juga dan keuangan dolar. Amerika berusaha untuk meningkatkan semua hal itu. Hal ini ditegaskan kembali dengan diadakannya doktrin Monroe. For the obeisance of Canada as the sub-imperialist power in the Western Hemisphere. The U.S. relies on the Zionist state as its puppet ally. Amerika tergantung pada negara Zionis sebagai sekutu boneka, sebagai alat mereka untuk menaklukkan dan mendominasi kawasan Arab serta menyerang Iran. Amerika menggunakan negara-negara boneka seperti Filipina, Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang dalam rantai pulau pertama untuk melakukan agresi. Sembari mereka berupaya memperkuat kerja sama komprehensif dengan Thailand, Indonesia, dan Vietnam di Asia. China juga terus memperkuat diri mereka secara ekonomi, sembari terlibat dalam persiapan perang dan persenjataan. China tetap mempertahankan wilayah pengaruhnya dan menghadapi upaya perang Amerika dalam kerangka diplomasi sambil menghindari konflik bersenjata meskipun terhadap provokasi dari kedua belah pihak dalam sengketa perbatasan, contohnya di India dan Laut Filipina Barat. Eropa tetap menjadi sekutu setia Amerika Serikat, sembari terus mendukung Ukraina di bawah Volodymyr Zelensky. And the defeat that Meloni has also faced in the
pada kekalahan yang telah dihadapi oleh Miloni tentang konstitusional, bukan berarti Amerika Serikat itu sudah kehilangan kontrol mereka di Eropa. Justru malah karena NATO, maka kontrol US itu sangat besar di Eropa. Bisa dilihat dari bagaimana Trump itu ngomongnya sangat mulus-mulus tentang ini ya, seperti apa, kayak menghina negara Eropa dengan kata-kata yang halus. Tapi tetap Eropa menjadi sekutu yang sangat setia buat Amerika. Isu Greenland menjadi poin yang sangat penting juga. Ketika Trump pura-pura ingin membeli Greenland, tapi sebenarnya intensi sebenarnya adalah dia ingin mengontrol Greenland secara militer. Karena konflik situasi geopolitikal di area tersebut. Eropa tetap terbuka terhadap kerjasama dengan Tiongkok, meskipun ada dorongan agresif dari Trump untuk meningkatkan militerisasi di Eropa dan berpartisipasi dalam pengepungan militer terhadap Cina. Kontradiksi selanjutnya adalah perang Amerika Serikat terhadap negara-negara yang menegaskan kemerdekaannya. Agenda utama strategi perang AS adalah untuk memulihkan wilayah pengaruhnya. Agenda utama strategi perang AS untuk memulihkan wilayah pengaruhnya adalah dengan menyerang negara-negara yang menegaskan kemerdekaannya, menyerangnya dengan sistem sosial yang berbeda seperti di Kuba, Korea Utara, atau seperti di Iran. Tapi semua negara-negara yang diserang ini, mereka itu berusaha menegaskan kemerdekaan mereka di depan negara imperialis, hegemoni negara imperialis. Negara lain seperti Kuba, Bolivia, Kolombia, mereka mengalami militerisme dan sanksi maksimum seperti di Venezuela. Contohnya penculikan Maduro dan istrinya, dan juga blokade yang dilakukan di Iran. Iran diserang karena Amerika ingin mengontrol negara-negara Arab melalui Iran. It doesn't say that, but the U.S. and Zionist invasion in Iran. Invasi Amerika dan Zionis di Iran itu untuk satu ekspansi dari okupasi, termasuk Gaza, Lebanon, dan bagian dari Syria dan Yordania. Tapi di sisi lain, kita akan melihat bahwa ada resistensi yang berlangsung yang dilakukan oleh negara-negara Arab dalam menghadapi Zionis dan Amerika Serikat. Dominasi US dan juga Zionis. Di Afrika ada Burkina Faso, Mali, dan Niger. Mereka memanfaatkan melemahnya imperialisme Prancis dalam menghadapi kelompok Islamis, serta menerima dukungan dari Rusia. Kontradiksi yang ketiga adalah
proletariat dan rakyat melawan kekuasaan imperialis dan rezim boneka di negeri-negeri neokoloni. Rakyat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin menghadapi dampak terburuk dari krisis. Ada kombinasi skema pengambilan keuntungan oleh kaum komprador dan perusahaan transnasional atau TNC serta upah rendah untuk para pekerja dan semi-proletariat. Kemudian bentuk-bentuk feodal dan semi-feodal dalam eksploitasi terhadap petani, petani kecil, dan buruh pedesaan. Pemerintah yang bangkrut menerapkan program penyesuaian struktural dari Bank Dunia dan IMF yang terbaru berupa penerapan PPN serta bentuk-bentuk baru privatisasi atau skema KPBU. Rezim boneka pada umumnya bersifat kapitalis birokratik yang semakin menguras kekayaan untuk kas negara yang bangkrut melalui berbagai bentuk skema korupsi. Pada saat yang sama ada level fasis yang berbeda operasi massa, terus kemudian operasi pada represi pada massa juga. Intensifying contradiction and class struggle in the advanced capitalist countries. Dan yang terakhir adalah pertajaman kontradiksi dan perjuangan kelas di negara-negara kapitalis maju. Erosi yang semakin dalam terhadap negara kesejahteraan dan hilangnya perlindungan sosial. Ini tentunya untuk proletariat dan untuk masyarakat di negara ini. Kita juga mengalami penurunan upah dan meningkatnya inflasi karena dampak dan juga dampak perang. Langkah-langkah yang semakin represif disertai dengan kebijakan hukum sayap kanan ekstrim oleh partai ultrakanan serta aksi-aksi ekstremis oleh gerakan fasis. Dan ini sangat merepresi migran dan juga komunitas LGBT. Aristokrat Serikat Buruh Kuning ditantang oleh meningkatnya militansi anggota serta meningkatnya gerakan pemogokan di samping aksi-aksi jalanan dan kerusuhan. Jadi ancaman perang Amerika Serikat itu sudah sebenarnya menyelimuti kita selama beberapa dekade ini. Jadi ada pembicaraan umum tentang Perang Dunia Ketiga. Kita belum sampai di ini Perang Dunia Ketiga. Tapi ini peningkatan persiapan perang oleh imperialisme AS. Artinya adalah agresi dan penjatuhan sanksi yang meningkat seperti di Kuba yang sangat intens dan mendorong orang-orang Kuba untuk meninggalkan pemerintah mereka yang sudah berhasil mengkonsolidasikan di bawah Partai Komunis. Kemudian invasi ke Venezuela di bawah kepemimpinan Maduro telah diberikan sanksi yang sangat berat dengan aksi yang agresif dan kemudian kematian banyak sekali orang termasuk tentara-tentara Kuba yang sudah mendukung Presiden Maduro. Ada invasi di Iran. Dan juga pembunuhan dari pemimpin di Iran dan juga adanya usaha untuk menjadikan anaknya untuk menjadi presiden di Iran. Kemudian terjadi ancaman perang di Kolombia.
dan terutama di Cina At the serta same Korea time, you Utara. have the military bases, troop Ada movements, pangkalan increased militer, spending for pergerakan armaments. pasukan, You have peningkatan the pengeluaran untuk expansion, persenjataan, the ada rapid ekspansi, expansion of US ekspansi yang military sangat bases cepat. all over Europe and Pangkalan also militer in AS Africa, di semua Asia, and di Latin Eropa, America. di Afrika, Asia, dan juga Latin Trump Amerika. goads its allies for militarization, which result in increased sales for US armaments and technology for war. But Hal ini adanya militerisasi yang tinggi juga mendorong penjualan senjata yang tinggi dan teknologi militer Amerika Serikat. Ini meningkatkan propaganda, lobby, dan upaya diplomatik untuk membentuk aliansi perang. Tapi situasi yang digeneralisasi ini belum masuk ke Perang Dunia III karena belum ada aliansi yang dibentuk. The people need to struggle against imperialism. Rakyat harus berjuang melawan imperialisme, mengalahkan perang Amerika Serikat, dan memperjuangkan perdamaian. Yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah harus terus berjuang untuk membangun front persatuan dari semua kekuatan yang melawan imperialis AS dan perang imperialis. Kita harus pandai menyanggah propaganda perang, dan menciptakan propaganda yang bisa dijadikan sebagai counter propaganda perdamaian melawan imperialisme. Kita harus memperkuat perjuangan rakyat untuk menarik massa bagi aksi bersama dan melawan imperialisme AS dan perang imperialis. Dunia harus lebih tahu tentang hak-hak kita, demokrasi, dan cara hidup kita, dan berjuang melawan fasisme, imperialisme, dan semua reaksi yang melawan kesejahteraan rakyat, yang melawan determinasi rakyat. Untuk melakukannya, kita harus membangun hubungan solidaritas dalam perjuangan antara gerakan dan rakyat di berbagai negara. Terima kasih. Thank you so much, Victor. Thank you so much, Victor. Terima kasih banyak, Victor. Sangat menjelaskan penjelasan yang detail terkait dengan situasi dunia saat ini, refleksi Joma yang dia sampaikan di tahun 2022, dan juga bagaimana situasinya pada saat sekarang ini semakin intensif. Dan juga penjelasan terkait dengan 4 kontradiksi besar yang dialami oleh rakyat di seluruh dunia. Hal ini sangat membantu untuk memahami situasi dan apa yang disampaikan oleh Joma pada tahun 2022. Sangat membantu untuk memahami situasi dunia saat ini. Dan apa yang dilakukan oleh rakyat saat ini dalam melakukan perlawanan dan membangun persatuan dan solidaritas. Di chat banyak sekali yang meminta PowerPoint presentasinya. Kita memastikan rekaman dari webinar ini tersedia, karena ada banyak yang dijelaskan oleh Victor selain apa yang ada di slide-nya. Jadi silakan dicek rekaman itu sambil mendengarkan rekamannya.
Kawan-kawan yang ingin bertanya, mengklarifikasi, silakan gunakan box Q&A atau tanya jawab atau di chat, karena kita akan ada waktu untuk sesi tanya jawab nanti. Sekarang saya akan mengundang pembicara selanjutnya yang akan membahas tentang pentingnya menerapkan analisis situasi dunia yang kita pegang saat ini untuk memperluas barisan kita untuk melawan imperialisme dan segala bentuk reaksi seperti yang telah dijelaskan oleh Victor sebelumnya. Selain itu, ia juga akan pengalamannya bekerja bersama Joma selama 25 tahun, 25 tahun terakhir di ELPS. Mari kita sambut Malcolm Guy, mantan Sekretaris Jenderal ILPS dan Koordinator Regional ILPS untuk Amerika Latin dan Karibia. Terima kasih banyak Rhonda untuk perkenalannya. Saya sangat senang berada di sini dan merasa terhormat untuk undang hari ini untuk berbicara di hadapan kawan-kawan sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-25 ELPS. Saya juga berkesempatan untuk berbagi tentang pengalaman panjang saya bekerja secara dekat dengan kawan Joma, serta pengalaman saya baru-baru ini di Amerika Latin dan Karibia, di mana saya menjabat sebagai koordinator ILPS untuk kawasan yang sangat luas ini. Sebagai pembuka, seperti yang kalian ketahui, kawan-kawan ketahui, Joma adalah salah satu pendiri ILPS pada awal abad ini, tepatnya 25 tahun yang lalu, di tahun 2001. Pembentukan ini merupakan hasil dari beberapa tahun pekerjaan dari kawan Joma dan kawan-kawan di Filipina untuk mendirikan Liga dengan dukungan dari kawan-kawan di Turki, Jerman, dan lain-lain. Saya mulai bekerja secara dekat dengan Joma sekitar tahun 2009 sebagai Sekretaris Jenderal ILPS selama kurang lebih 1 dekade. Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Saya mengikuti berbagai pertemuan internasional, kelompok koordinasi internasional atau International Coordinating Group dan Komite Koordinasi Internasional Liga selama masa tersebut, mendampingi dan bekerja erat dengan Joma. Seperti yang sering saya sampaikan pada banyak orang, pengalaman itu terasa seperti berada dalam sesi pendidikan yang berlangsung terus-menerus, berdampingan atau duduk berhadapan dengan salah satu Marxis terbaik dan paling fasih di zaman kita. Saya belajar tentang perjuangan pembebasan Filipina, tentang gerakan revolusioner internasional, tentang Marxisme, Leninisme, Maoisme, tentang peran budaya revolusioner, dan tentang peran kepemimpinan Joma dalam pendirian Partai Komunis Filipina dan Tentara Rakyat Baru atau New People Army. Kualitas lain yang dimiliki Joma juga sangat penting dalam menyatukan orang-orang dari berbagai penjuru dunia dengan latar belakang sejarah, gagasan, ideologi, dan realitas yang berbeda ke dalam sebuah wadah bernama ILPS. Dibutuhkan pendidikan yang terus-menerus, kemampuan mendengar yang tajam, serta kesabaran dan pemahaman yang besar, disertai dengan kemampuan pengorganisasian yang kuat. Namun, jika ada seseorang yang mampu memadukan semua kualitas tersebut, itu tentu saja Joma. Sepanjang berbagai pertemuan, acara, diskusi, saya tidak pernah berhenti merasa kagum pada ingatan Joma terhadap nama, tempat, peristiwa, serta kemampuan analitis dan pengorganisasiannya. Saya juga belajar bahwa meskipun penting untuk memiliki dedikasi dan bahkan siap mengorbankan nyawa demi kawan dan revolusi, hal itu tidak berarti harus selalu bersikap muram dan kaku. Kita tetap bisa menikmati lelucon yang bagus, hidangan yang enak, pesta ulang tahun bersama teman-teman muda,
Dan setelah 10 hari yang melelahkan dengan rapat selama 12 jam, menutupnya dengan malam karaoke yang penuh semangat, bernyanyi sepenuh hati. Kadang nadanya tidak pas, namun tetap meraih skor 100 di hampir setiap lagu. Sebagai hasil dari kontribusi Joma bersama dengan semua orang berbakat yang kemudian bergabung dan turut membangun Liga, ILPS telah berkembang menjadi salah satu organisasi front persatuan anti-imperialis paling penting, jika bukan hanya satu-satunya di dunia saat ini. Dan betapa beruntungnya kita, betapa beruntungnya kaum pekerja di seluruh dunia memiliki organisasi seperti ini pada momen sejarah ketika pemerintahan Trump dan seluruh pendukung neofasis serta fasisnya di berbagai penjuru dunia meningkatkan serangan terhadap kaum pekerja dan lingkungan. Dalam berbagai periode sejarah Liga, meskipun kita semua sepakat tentang perlunya melawan imperialisme, kita mungkin memiliki cara yang berbeda dalam melakukannya, mengingat ini adalah sebuah front persatuan. Akibatnya, kontradiksi muncul di antara organisasi-organisasi anggota. Namun, Joma selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan berbagai pandangan, mengajukan pertanyaan untuk memperdalam diskusi, menunjukkan kesabaran ketika diperlukan, dan melalui perjuangan serta perdebatan yang seringkali penuh semangat, hampir selalu menemukan titik-titik persatuan yang memungkinkan anggota ILPS mengatasi perbedaan mereka dan kembali bersatu pada tingkat yang lebih tinggi untuk melawan imperialisme dengan lebih baik. Karena Joma tidak dapat meninggalkan Belanda akibat pelabelan dirinya sebagai teroris, saya melakukan banyak perjalanan ke negara tersebut dan ke apartemen kecil yang padat milik Joma dan pasangan revolusionernya, Julieta de Lima, di kota Utrecht, di pusat negara imperialis kecil itu. Saya mulai berpikir untuk membuat film tentang Joma dan Julie. Kalau kalian belum tahu, saya adalah seorang pembuat film dokumenter. Ketika Joma secara tidak adil ditangkap pada tahun 2007 oleh pemerintah Belanda di bawah tekanan dari Filipina dan Washington dengan tuduhan sebagai teroris. Sebuah kampanye global pun diorganisir untuk menuntut pembebasan Joma, di mana saya turut berpartisipasi. 14 hari kemudian ia dibebaskan dan tuduhan yang tidak adil tersebut dicabut. Setelah kemenangan ini, saya pun mulai membuat film tersebut. Dalam perjalanan saya ke Belanda untuk menghadiri pertemuan ILPS, saya mulai merekam Joma dan Julie dengan bantuan seorang teman dari Kanada yang tinggal di Rotterdam. Tahun demi tahun berlalu dan Joma serta Julie dengan murah hati membuka akses kepada kehidupan dan rumah mereka. Mungkin sambil bertanya-tanya apakah kami benar-benar akan menyelesaikan film yang kami janjikan. Namun akhirnya kami menyelesaikannya dan film dokumenter berdurasi panjang berjudul My Friend the Terrorist, sebuah kisah tentang cinta dan revolusi, adalah hasilnya. Selama tahun terakhir, film ini telah diputar di berbagai belahan dunia, termasuk di Amerika Latin, di mana sejauh ini telah ditayangkan di Guatemala, Kolombia, dan Bolivia. Merupakan sebuah kehormatan bisa menghabiskan begitu banyak waktu bersama Joma dan Julie. Mereka selalu bersedia mengizinkan kami merekam mereka di rumah maupun saat bekerja, memberi kami kebebasan untuk membuat film sesuai dengan visi kami, sambil mempercayai penilaian kreatif kami. Judul film tersebut, My Friend the Terrorist, sebagian besar lahir dari persahabatan yang terjalin antara rekan sutradara saya, Demetrius D. Lakoprolis, yang cenderung skeptis dan tidak percaya pada politik, dengan Joma dan Julie selama bertahun-tahun. Saya percaya bahwa saya menjadi pribadi yang lebih baik, pemikir yang lebih mendalam, bahkan seorang revolusioner yang lebih baik, karena telah menghabiskan waktu yang begitu berharga bersama Joma dan Julie. Saya sering terkejut ketika kawan-kawan muda mengatakan bahwa mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan Joma, sehingga saya menyadari betapa beruntungnya saya bisa mengenalnya dengan cara seperti ini. Beruntung bagi kita, Joma adalah seorang penulis yang sangat produktif, dan ratusan karyanya tersedia luas dalam berbagai bahasa. Kita dapat belajar dari karya-karya tersebut dan membagikannya kepada teman-teman serta kawan-kawan seperjuangan. Ini merupakan warisan revolusioner yang kaya dan sangat berharga bagi rakyat dunia.
khususnya rakyat Filipina. Saya berharap kalian dapat membacanya, mendiskusikannya, dan menyebarkannya secara luas. Dunia Front Persatuan Melawan Imperialisme bergantung pada kalian untuk membaca karya-karya tersebut dan kemudian terjun mengorganisir perjuangan revolusioner di komunitas, kota kecil, kota besar, dan negara kalian masing-masing. Dalam hal pengorganisasian perjuangan revolusioner, hal itu sedang berlangsung di Amerika Latin dan Karibia, di mana saat ini saya ditugaskan sebagai koordinator ILPS. Jadi, saya akan meluangkan sedikit waktu untuk membahas apa yang sedang terjadi di kawasan yang luas ini. Aksi-aksi massa dan pawai besar sedang disiapkan di seluruh kawasan untuk memperingati 1 Mei, Hari Buruh Internasional. Di Guatemala, tempat saya tinggal selama beberapa tahun terakhir, organisasi anggota ILPS, PERG, yang dinamai dari seorang pemimpin mahasiswa terkenal, tengah terlibat dalam perjuangan untuk mencegah privatisasi satu-satunya universitas negeri di Guatemala, yaitu Universitas San Carlos. Mereka saat ini menggelar aksi piket 24 jam yang berlangsung terus-menerus di depan kampus, dan kami berencana untuk bergabung dengan mereka nanti hari ini. Diperkirakan sekitar 100.000 massa akan turun ke jalan pada 1 Mei di ibu kota Guatemala City, termasuk satu kontingen ILPS bersama anggota EPRG. Di Argentina, peringatan 1 Mei akan berfokus pada sebuah perjuangan besar yang melibatkan organisasi anggota ILPS dan sekutunya melawan RUU Reformasi Ketenagakerjaan dari pemerintah sayap kanan yang menyerang hak buruh untuk berorganisasi dan akan secara serius melemahkan serikat pekerja. Di Bolivia, anggota dari cabang ILPS dan aliansinya berjuang melawan Undang-Undang 147, sebuah undang-undang baru tentang tanah oleh pemerintahan sayap kanan Rodrigo Paz yang akan menyerahkan sebagian besar tanah untuk kepentingan asing. Seperti yang Anda ketahui, pada 2026 dimulai setelah berbulan-bulan ancaman dan bertahun-tahun sanksi serta upaya kudeta dengan serangan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela dan penculikan Presiden Nicolas Maduro serta First Combatant Cilia Flores. Lebih dari 100 orang tewas, termasuk 30 orang Kuba yang membantu dalam perlindungan Maduro dan Flores yang hingga kini masih ditahan di penjara di Amerika Serikat dengan tuduhan narkoba yang direkayasa. Peristiwa ini kemudian diikuti dengan ancaman militer terhadap Kuba, serta blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap pulau tersebut, yang menghalangi pasokan minyak yang dibutuhkan untuk produksi listrik dan menyebabkan pemadaman energi yang serius, berdampak pada layanan kesehatan, industri, pertanian, dan sektor pariwisata. Trump kini mengancam akan menginvasi Kuba setelah menyelesaikan serangan mematikan Zionis Amerika terhadap rakyat Iran. Namun, perang ilegal terhadap Iran tentu saja berubah menjadi kekalahan telak bagi Trump. Meskipun masih belum jelas bagaimana perang terhadap Iran akan berakhir, yang jelas rakyat Iran telah menghadapi kekuatan imperialis nomor 1 dan mengungkap kelemahan serta kemundurannya, mengubah sejarah Selat Hormuz, sejarah Asia Barat, dan bahkan sejarah dunia untuk selamanya. Namun hal itu sama sekali tidak berarti hari-hari yang mudah bagi rakyat Amerika Latin dan Karibia. Seperti yang mungkin Anda ketahui, tahun lalu Washington mengumumkan apa yang disebut sebagai doktrin Trump yang dibangun di atas doktrin Monroe abad ke-19 yang pada dasarnya menyatakan Amerika Latin dan Karibia sebagai halaman belakang Amerika Serikat. Pemerintahan Trump membuka strategi mereka secara terang-terangan pada 4 Desember 2025 melalui rilis National Security Strategy yang mengusulkan agar Amerika Serikat mendominasi Amerika Latin dan Karibia, dan mungkin juga Kanada serta Greenland, sambil menjauh dari apa yang disebut tatanan internasional berbasis aturan, yaitu aturan yang berpihak pada kepentingan imperialis dan sering mereka abaikan atau ubah sesuai kebutuhan. Serta dari lembaga-lembaga seperti PBB dan NATO, Washington dilaporkan ingin Eropa mengambil alih sebagian besar fungsi NATO pada 2027 dengan alasan bahwa lembaga-lembaga tersebut melemahkan kedaulatan Amerika Serikat. Amerika Serikat harus menjadi kekuatan utama di belahan barat sebagai syarat bagi keamanan dan kemakmuran kita.
Demikian disebutkan dalam NSS, sebuah kondisi yang memungkinkan kita untuk menegaskan diri dengan percaya diri kapan dan di mana kita perlu di kawasan tersebut. Dokumen tersebut menyebut kebijakan ini sebagai Trump Corollary terhadap doktrin Monroe yang diajukan oleh Presiden AS James Monroe pada tahun 1823 dan pada dasarnya menganggap setiap upaya dari kekuatan Eropa untuk memperluas sistem mereka di bagian manapun dari belahan ini sebagai berbahaya bagi perdamaian dan keamanan. Amerika Serikat sebagai kekuatan super yang sedang mengalami kemunduran, berfokus untuk mengendalikan berbagai kawasan di dunia, menyadari bahwa mereka telah kehilangan pengaruh di halaman belakang mereka sendiri pada kekuatan global besar lainnya, khususnya di Tiongkok dan Rusia. Tiongkok telah lama menjadi mitra dagang terbesar di kedua kawasan tersebut. Menurut World Economic Forum, perdagangan Tiongkok dan Amerika Latin dan Karibia meningkat dari 12 miliar dolar menjadi 500 miliar dolar antara tahun 2000 hingga 2024, atau meningkat 40 kali lipat. Lebih dari 20 negara di Amerika Latin dan Karibia telah bergabung dalam Belt and Road Initiative milik Tiongkok dan lebih dari 200 proyek infrastruktur telah dilaksanakan yang menghasilkan lebih dari 1 juta lapangan pekerja. Baik dari Partai Republik, Demokrat maupun kalangan pro-imperialis lainnya, elit imperialis AS bertekad untuk mengakhiri meningkatnya pengaruh Tiongkok dan Rusia di Amerika Latin dan Karibia. Dan mereka menggunakan Trump serta para pengikut setianya untuk melakukan pekerjaan kotor tersebut, sebagaimana yang mereka lakukan di Iran dan kawasan lain di dunia. Sebagai bagian utama dari doktrin Trump ini, Washington secara terang-terangan maupun diam-diam memastikan naiknya berbagai rezim sayap kanan di seluruh Amerika Latin dan Karibia. Klon-klon Trump kini memegang kawasan El Salvador, Honduras, Ekuador, Bolivia, Chili, Trinidad, dan Tobago, serta Argentina. Di Argentina, pemerintahan ultrakanan Javier Milei mendevaluasi uang negara tersebut, peso, sebanyak 50%, memangkas subsidi negara untuk bahan bakar dan mengurangi jumlah kementerian pemerintah hingga setengahnya. Milei juga mempererat hubungan dengan Israel, serta menerima hadiah sebesar 20 miliar AS dari Trump tepat sebelum pemilu paruh waktu 2025 yang membantu memastikan kemenangan Milei. Setelah kudeta elektoral sebagaimana disebut oleh Presiden Honduras yang akan lengser, Xiomara Castro telah terjadi di Honduras. Kandidat yang didukung Trump dari Partai Nasional Sayap Kanan, Asri Asrupa, diberikan kursi kepresidenan pada Desember 2025, meskipun terdapat tuduhan berkelanjutan mengenai kecurangan dalam pemilu nasional. Trump membayar El Salvador hampir 5 juta dolar AS untuk memenjarakan orang-orang yang dideportasi dari Amerika Serikat. CESOT atau Pusat Penahanan Terorisme merupakan bagian dari kebijakan Presiden El Salvador Nayib Bukele yang diklaim sebagai upaya pemberantasan kekerasan geng. Bukele yang menyebut dirinya sebagai diktator paling keren di dunia menggunakan pemenjaraan massal dan praktik penyiksaan di CESOT sebagai alat utama untuk mempertahankan kendali di El Salvador. Jose Antonio Cart in Chile, whose father was a German Nazi, Milei in Argentina, and Rodrigo Paz in Bolivia. Segitiga litium yang terdiri dari Chili, Argentina, dan Bolivia dengan cadangan litium terbesar di dunia, kini berada di bawah kekuasaan 3 klon Trump, Jose Antonio Cast di Chili, Milei di Argentina, dan Rodrigo Paz di Bolivia. Namun, sekali lagi, rencana imperialis AS tidak berjalan sesuai dengan keinginan Trump. Meskipun Trump mengklaim bahwa operasi pergantian rezim di Venezuela berhasil, Presiden Nicolas Maduro tetap menjadi presiden, dengan Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai presiden sementara selama ketidakhadirannya. Selain itu, terdapat gerakan rakyat yang besar di Venezuela yang didukung oleh para pendukung di seluruh dunia yang terus mengorganisir diri dan menuntut pembebasan segera Maduro dan Zulia Flores, serta pemulangan mereka ke Venezuela. Kekuatan sayap kanan Venezuela, meskipun telah melakukan berbagai manuver, tetap tidak mampu mengambil alih kekuasaan, dan AS terpaksa bernegosiasi dengan Delcy Rodriguez
serta pemerintah Venezuela yang berkuasa sebelum serangan militer tersebut. Namun, negosiasi ini berlangsung di bawah tekanan besar terhadap pemerintah Venezuela dan Delcy Rodriguez, dan sejumlah konsesi penting telah diberikan terkait hak atas minyak dan pertambangan, serta undang-undang amnesti. Pada saat yang sama, Venezuela tetap mempertahankan kendali mendasar atas sumber dayanya. Sistem komunal rakyat terus berjalan dan pemerintah bersama Rodriguez yang didukung oleh jutaan rakyat Venezuela terus menuntut diakhirinya sanksi serta pembebasan Presiden Nicolas Maduro dan First Combatant Celia Flores. Di Kuba, rakyat dan pemerintah juga tidak mundur menghadapi ancaman imperialis Amerika Serikat. Meskipun krisis ekonomi di negara tersebut sangat serius. Para pendukung internasional telah datang membawa bantuan dan obat-obatan, dan Rusia telah mengirimkan minyak. Meskipun pada akhirnya rakyat Kuba sendirilah yang akan memastikan keberlanjutan kemerdekaan negaranya, serta hak dan menentukan bagaimana mereka diperintah dan sistem apa yang mereka jalani, solidaritas internasional sangat penting dalam beberapa bulan dan tahun ke depan. Saat kita merayakan ulang tahun ke-25 ILPS, kami menyampaikan salam kepada rakyat Kuba, rakyat Palestina yang berani dan gigih, rakyat Iran, serta semua pihak yang berjuang dan sering kali mengorbankan nyawa dalam melawan kapitalisme, imperialisme, dan reaksi demi mengakhiri perang imperialis dan kehancuran lingkungan, serta untuk membangun alternatif sosialis yang sejati di mana rakyat menentukan masa depan mereka dalam damai dan harmoni. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Hidup Solidaritas Internasional. Selamat ulang tahun 25 ILPS. Hidup ILPS. Terima kasih banyak atas sharing dan pelajaran dari Kak Joma dalam membangun Front Persatuan dan juga cerita tidak hanya mampu menyatukan berbagai macam organisasi, gerakan, dan juga tentang bagaimana dia mampu mempersatukan orang melalui lagu, perayaan, dan kebahagiaan melakukan perjuangan bersama-sama. Dan juga pada saat ini rakyat di Amerika Latin dan Karibia juga mengalami serangan, dan tapi rakyat melawan, rakyat di wilayah ini melawan, dan dan mereka melawan privatisasi di Guatemala, dan mereka mencoba untuk mengorganisir di Argentina, dan juga ada undang-undang yang disahkan di Bolivia yang itu akan mensahkan pencurian lahan, dan juga menekankan pada pentingnya untuk bersolidaritas terhadap rakyat Kuba dan Venezuela, dan yang juga mempertahankan kedaulatan negaranya dan kemerdekaan mereka. Dan kemudian seruan terakhir itu adalah untuk terus membangun solidaritas internasional di tengah semakin parahnya krisis imperialis. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk untuk para. Silakan nyalakan kameranya, Victor dan Malcolm. Jadi kita akan mulai membuka sesi tanya jawab. Kami meminta kawan-kawan untuk meletakkan pertanyaan di box tanya jawab atau di chat. Pastikan pertanyaannya jelas, singkat, karena memang waktu kita tinggal sangat terbatas. Jadi ada satu pertanyaan ini ya teman-teman dari Aritra.
Dia bertanya, Thank you. rekan Victor, terima kasih atas presentasi Anda yang sangat mendalam dan penuh wawasan. Pertanyaannya A long mengenai period of time, kontradiksi antara kalangan in the imperialisme late, sebagai kontradiksi utama. Bisakah Anda jelaskan hal ini mempengaruhi perjuangan para pekerja dan rakyat tertindas melawan imperialisme the 20th century, pada abad the ke-20? contradiction has Kontradiksi been principally about the struggle of the people of the world today itu tentang from the perjuangan rakyat semicolony, dunia saat ini, dari semikoloni against imperialism. melawan This imperialisme. was heralded by the liberation movements post the Second World War. Ini juga dijelaskan oleh gerakan setelah Perang Dunia II against imperialism. dari orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap imperialisme Been overturned over the century with the collapse of the yang Soviet terjadi. Union. Hal ini And sudah from terjadi then, selama we ratusan had tahun the situation dengan in the Uni Soviet unipolar yang kemudian pada where akhirnya runtuh. And then you have now the multipolar world with the rise of China. Dan kemudian dengan A saat ini multipolar multipolar world means dunia therefore dengan a naiknya period Cina, of maksudnya intense adalah conflict among imperialists. It's no longer adanya before konflik yang where you sangat have the intens so-called antara para Cold War imperialis. between two Dulu adanya countries, perang the dingin Soviet Union, which is dengan considered as antara socialist, Uni Soviet, but yaitu in the yang multipolar sosialis, world, people dan think Amerika. that a Tapi multipolar world dengan dunia means yang equality. multipolar, artinya Not really. adalah It means that it will be a period persamaan. of conflict between the Ini imperialist tidaklah powers. benar. So Tidaklah you benar. have the Ini multipolar multipolar ini maksudnya of adalah China, ini ya, Russia, pembagian yang rata the antara Western imperialis. imperialist alliances, Jadi but seperti within Amerika, the Cina, Western Rusia, dan alliance, imperialis Barat. lorded over by the US, you have the Tapi contradictions imperialis also Barat yang dipimpin between oleh Amerika ini the juga Europe and the US, memiliki and also the kontradiksi contradiction between antara Amerika dengan Italy Eropa and continental dan Europe and so on. So all of this Inggris dan becomes a juga situation Eropa of secara keseluruhan. uncertainty. And that Jadi kind banyak of ketidakpastian. situation means Dan that situasi seperti the ini conflict artinya then konflik becomes more predominant menjadi and lebih leads predominan to sharper contradictions. And yang that's akan why nantinya the principal contradiction now lebih ke that is kontradiksi. changing Yang kontradiksi saat ini the adalah complexion of the merubah four major kompleksi. contradictions is Jadi principally dari 4 the kontradiksi tadi, contradiction between the imperialist countries within themselves. khususnya Thank you. kontradiksi antara period of ini war. negara-negara imperialis dengan para imperialis lainnya. The next questions actually expound on this one, so I'll go ahead and read these. So first, on this contradiction of the conflict between the imperialists, can you say more about how this affects the struggles of workers and oppressed peoples against imperialism? How does this shape the struggles for people's Jadi, democracy? bisakah Anda jelaskan bagaimana hal itu mempengaruhi perjuangan para pekerja dan rakyat tertindas melawan imperialisme? Lalu bagaimana kontradiksi ini membentuk perjuangan untuk demokrasi rakyat dan sosialisme? Terus kemudian kontradiksi keempat, negara-negara yang menegaskan kedaulatan nasional. Karena sejauh yang saya ketahui ini tidak termasuk dalam kontradiksi-kontradiksi utama dalam karya Lenin, Stalin, Mao. Bisakah Anda menjelaskan pada titik sejarah kapan kontradiksi ini muncul sebagai kontradiksi dasar dalam skala global di luar kerangka 3 kontradiksi lainnya? The struggle of the proletariat Jadi perjuangan proletariat melawan bourgeoisie remains very important tetap menjadi hal yang is sangat one of penting the major contradictions. dan yang menjadi salah satu kontradiksi. You will find that Tapi Anda akan menemukan between the
different monopoly capitalists, ketika antara monopoli then kapitalis they have now terjadi, drivers among the people in the maka form tidak of ada economic yang and fascist mengendalikan magnets that di delude antara the rakyat proletariat, ini. that delude the people to thinking that in this situation, the bigger problem, for Yang example, bisa for the menyadarkan European para rakyat proletariat, is it bahwa China yang or lebih is it penting the saat ini Western misalnya imperialist untuk monopoly orang-orang capitalists? Eropa, apakah And Cina that atau way, it monopoli deludes kapitalis the Barat. proletariat from the real issues, their Jadi, day-to-day lives, because then the ini people seperti are memisahkan thrown proletariat into dari the perjuangan to keseharian. how do you call this? The maelstrom of war. And therefore, you could say that on one hand, there is the Jadi bisa dikatakan intensity pada satu conflict. sisi ada konflik For yang example, intens, semakin we intens. face the Contohnya, problem of rising Anda prices. menghadapi But harga-harga now yang we're sedang naik. told that it's the fault of Iran. Tapi sekarang It's not about Anda the diberitahu oil bahwa business. ini adalah salahnya The Iran. truth is that Tapi actually sebenarnya the oil ini companies adalah are profiting from the war. perusahaan minyak blame ini, the- mereka the mendapatkan high profit prices on dari oil. perang, dan mereka That's what's menyalahkan happening in the Iran Philippines karena and harga in minyak Europe. yang tinggi ini. Jadi And we see sebenarnya that ini yang because terjadi di Eropa ini dan juga you negara-negara lain this juga. Ayatollah, and they're the reasons for our hardship, and therefore you forget that actually you are still paying with your pockets, but the money does not go to the question of war. It goes to the bourgeoisie. Jadi orang-orang ini tetap membayar biaya yang sangat mahal, tapi sebenarnya mereka tidak mengerti apa koneksinya harga mahal ini tadi dengan perang. In the face of the fact that many countries are now Adanya fakta facing bahwa banyak negara yang menghadapi the problem of masalah imperialist kontrol dari imperialis, and you have at the same time the dan pada problem saat of yang sama Anda protectionism. memiliki problem. Meaning to say, it's important to understand that the shaping of the contradictions in the world, we used to be in the 1950s. Pada where you have 1950, now the offensive of the US and the Western imperialists against the Soviet Union. di mana saat itu terjadi ofensif antara Amerika Serikat terhadap Rusia. With revisionism. And with that, Tapi hal tersebut berubah. at least there was Mao. But Pada saat itu paling nggak ada Mao. Dan kemudian aku lupa namanya, yang melakukan kudeta terhadap Mao itu. Dan kemudian sosialis sudah tidak lagi ada. Jadi ada situasi di mana seperti runtuhnya Uni Soviet. Jadi runtuhnya Uni Soviet itu menjadikan berhentinya diskusi tentang komunisme. That is one, the proletariat and the bourgeoisie, the people from the semi-colonies, and then the third one is the inter-imperialist contradiction. Jadi sekarang di mana ada ini kondisi rakyat melawan burjuasi, terus kemudian negara imperialis melawan negara imperialis lainnya. Contohnya negara seperti Kuba dan Korea Utara
Soviet Union or China. Mereka bukan There are lagi small seperti countries, negara sosialis seperti even Uni other Soviet dan countries Cina that are seperti trying dulu. to Mereka develop negara-negara their kecil. socialist project, Ada negara-negara such as kecil lain Libya, juga yang berusaha untuk Syria, menyebarkan or sosialisme, contohnya Libya, Iraq also. Irak, dan And juga there are Syria. countries that are Kemudian ada want to negara-negara yang ingin exist even though they're not socialist. yang I ingin mean to tetap say Iran, ada gitu walaupun mereka under a bukan negara secular sosialis, well, now you have bukan the negara Taliban, sosialis. but they are Kalaupun the itu berada Taliban di created by the US, bawah or pemerintahan sekuler. they are an expression of their independence, if you will. So in the sense, you now have a number of countries that despite you have a sole hegemon, other countries have been able to develop their independence or their project towards socialism. And Jadi these are walaupun not ada socialist bloc. These are countries that are fighting imperialism, and this developed. Jadi this walaupun analysis ada negara-negara yang were walaupun developed saat in ini the masih berada context di bawah now pengaruh of a para imperialis, situation tapi in ada negara-negara the lain juga shift yang in the masih in the sorry, berjuang in the turn of berjuang the melawan century, I say. imperialisme And walaupun mereka from bukan there, negara of course, sosialis. you had the debates in ILPS on how we should look at the government of Dan Hugo ada juga Chavez, debat or how do we look at the governments di of ILPS Cuba, tentang pemerintahan Hugo when Chavez they cannot di simply atau become contohnya the di bulwark Kuba of socialism. They would immediately be snuffed, and that's what's ketika happening mereka now. tidak Any bisa country that menjadi negara takes sosialis their begitu independence saja karena mereka faces akan hancurkan severe oleh negara sanctions imperialis. and repression Oleh by karena itu US mereka mengalami imperialism. sanksi dan represi But they're dari different. They are imperialisme not US. puppets. These are not governments that are puppets Tapi of imperialism. mereka ini They are bukan negara governments that boneka. are standing up Mereka to adalah imperialism. pemerintah yang And melawan that's the fourth imperialisme. contradiction that we must Dan itu recognize. adalah kontradiksi Because they are keempat not yang harus kita nationalist ketahui, entities. yang These harus are not kita akui. socialist. Or some of Mereka them are socialist. The others bukan are not. sosialis. We may Mungkin debate ada yang if sosialis, Russia mungkin is ada still yang enggak. socialist or not. I Mungkin beg to di differ Korea saying Utara ada yang sosialis, ada yang enggak. it's like heaven, freedom, in a sense. But Jadi it's di a negara itu war seperti mungkin mungkin ada kebebasan. and it's difficult to live there. Indeed, we should recognize the effort of the people and the governments to fight imperialism. And that's the Jadi fourth kita major harus contradiction. mengakui And keep this negara-negara in yang mind melawan at the forefront imperialisme of the attack of US imperialism. dan yang saat ini mereka berada di sedang di attack, sedang diserang oleh Amerika. Come in for Malcolm. And Ada I pertanyaan would dari Malcolm. apply these big picture analyses to the everyday struggles of the people. How do we apply this analysis to Jadi our bagaimana kita bisa people in mengaplikasikan Scotland, analisis Koreans, ini are currently living in dalam actual keseharian conflict kita, of, misalnya seperti di Kuba, are uniting organizations around the world ketika kita berpikir bahwa kita adalah organisasi yang harus bersatu dan berjuang bersama. Yeah, I think, well, as Victor was saying, in terms of the fourth contradiction that he was talking about, of course, countries standing up for their independence and Tentang kontradiksi keempat run the adalah negara-negara yang berusaha untuk berdiri sendiri, obviously, yang ingin melakukan apa yang mereka tentukan sendiri, we have the question of, yes, Venezuela and Cuba. seperti obviously. Venezuela dan juga Kuba. We also have the question of Colombia. Kita juga mempunyai pertanyaan tentang Kolombia to break its ties somewhat with the US yang berusaha untuk memutuskan kontrol Amerika, as also being, dan kemudian Meksiko yang berusaha untuk melakukan manuver dan membentuk independen.
dan tidak didikte oleh Amerika. On the part of the US to, as I was mentioning, put in place the right-wing governments and to assure through manipulation, through Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Amerika Serikat itu berusaha untuk ini ya, seperti menanamkan pemerintahan yang mereka bentuk di negara tersebut. Dan Amerika akan selalu berusaha untuk menyetop usaha-usaha negara tersebut. Seperti di Bolivia, mereka tidak akan membiarkan negara tersebut lebih merdeka. Jadi kita di situasi di mana saat ini kita sangat berjuang, terutama di Amerika Latin. Kita berjuang untuk merebut kembali kemerdekaan kita dan menentukan nasib kita sendiri. Jadi kita harus jelas di ILPS mungkin ada debat tentang Kuba, Venezuela, dan pemerintah-pemerintah negara lain. Tapi kita tidak bisa hanya diam saja dan membiarkan Amerika untuk terus melakukan penyerangan ini. Dan pastinya akan banyak negara yang akan bisa mempertahankan negara mereka jika ada banyak ini support dari internasional. Jadi di Guatemala seperti yang sudah saya temukan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, akan ada gerakan yang sangat besar pada May Day nanti ya, 1 Mei. Jadi kita akan bisa lihat nanti bagaimana para kelas pekerja ini bisa memobilisasi diri mereka. Mengenai perjuangan lainnya tentang bagaimana rakyat melawan imperialisme. Saya rasa dan saya percaya kita akan melihat lebih banyak perjuangan-perjuangan melawan pemerintah sayap kanan dan pemerintahan imperialis. Bolivia and the Malay regime in Argentina and etc. They're all in somewhat difficult situations because they're such disgusting regimes. The attacks against the people are bringing response from the people's organizations. Jadi seperti yang dilakukan oleh rejim-rejim di Ekuador, Argentina, dan mana tadi satunya? Sorry, aku lupa. Itu mereka menyerang rakyat mereka sendiri dan hal ini sangatlah buruk sehingga menimbulkan reaksi-reaksi dari para rakyat dan juga organisasi-organisasi rakyat, organisasi massa. Oh, tadinya satu Argentina, sorry. Jadi kami dari sini berusaha keras untuk bisa menerjemahkan materi-materi yang kami dapatkan dari Spanyol, dari bahasa Spanyol ke bahasa Inggris dan bahasa lainnya, sehingga lebih banyak orang yang lebih tahu tentang keadaan sebenarnya yang ada di sini. Sehingga banyak orang yang bisa menikmati materi tersebut, termasuk juga kita semua yang ikut dalam webinar ini juga bisa membaca materi tersebut dalam berbagai bahasa. Saat ini belum ada pertanyaan baru. There's a question in Bahasa though. That's a translation of the questions that were asked earlier in English. Yes. Jadi ini Victor ngomong kalau ada pertanyaan dalam bahasa Indonesia, tapi itu tadi ini terjemahan dari pertanyaan yang ditanyakan di Q&A tadi ya. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Ada yang mau tanya? Sudah dijawab semua, sepertinya semuanya sudah jelas ya tentang situasinya.
imperialist united front to Dan fight bagaimana against cara imperialism. berjuang bersama untuk membangun front So, dan berjuang melawan I think, imperialisme. we Jadi will saya rasa start to wrap up here then. ini Thank you akhir dari to webinar our kita. speakers, to Victor Terima and to kasih bagi Malcolm, para everyone pembicara, here in the pada open Victor forum, dan for Malcolm dan engaging in semua this teman-teman discussion yang ada of di forum ini JOMA's final world situationer and yang for our situation today. tentang situasi terakhir ini I'd like to dunia summarize, dari JOMA. the interventions that we've Dan heard. untuk merangkum intervensi kita hari ini, So, we can see how this imperialist crisis is kita tuh dapat melihat bagaimana krisis imperialis semakin memburuk dari hari ke hari. Dengan kenaikan harga, penurunan upah, meningkatnya perampasan tanah dan penjarahan, perang agresi yang dilancarkan oleh Amerika Serikat, serta meningkatnya gelombang fasisme oleh kelas penguasa yang berupaya mengendalikan krisis. Kontradiksi antara buruh dan modal di negara-negara imperialis, di antara kekuatan-kekuatan imperialis itu sendiri, serta antara mereka dan bangsa-bangsa, serta rakyat tertindas yang telah mereka eksploitasi dan rampas selama puluhan bahkan ratusan tahun. Ini mereka semakin menajamkan lagi gerakan mereka. However, we know that the different ways that imperialism, principally the US, Namun kita tahu bahwa berbagai cara imperialis, terutama Amerika Serikat, melampiaskan teror dan kehancuran sesungguhnya hanya tanda-tanda terakhir dari sebuah imperium yang sedang runtuh. Krisis yang semakin memburuk ini justru menunjukkan bahwa kondisi bagi perjuangan revolusioner semakin matang untuk kita rebut. Ada ratusan bahkan ribuan perjuangan dasar massa yang harus kita bangkitkan, organisasikan, dan mobilisasi melawan musuh rakyat, serta ratusan dan ribuan organisasi yang harus kita satukan, koordinasikan, dan gerakkan untuk menghadapi musuh-musuh kita. Jika ada satu pelajaran utama dari sini, maka hal tersebut adalah kita harus terus melancarkan perjuangan dan kampanye melawan imperialisme. Persatuan anti-imperialis yang luas dengan menghubungkan perjuangan-perjuangan kita. Kita semua terdampak oleh imperialisme AS pada tingkat yang mendasar, bersama dengan lembaga-lembaganya seperti IMF, Bank Dunia, dan banyak lainnya yang menuntut kita untuk menyatukan rakyat dalam menghadapi mereka. Kita harus to wield the broad anti-imperialist and democratic unity within our countries, along with outside in the world, and forward the struggle. Sorry, tadi keputus teman-teman. As we wage the ILPS at 25 campaign to honor the legacy of the League for the last 25 years. Dalam menjalankan kampanye ILPS yang ke-25 untuk menghormati warisan Liga selama 25 tahun terakhir dalam membangun persatuan rakyat ini, kita harus mengingat dasar dari persatuan tersebut, perjuangan rakyat. Dan dengan ini kami ingin mengumumkan beberapa agenda kegiatan yang akan datang. Seperti yang dibicarakan oleh Malcolm tadi, jadi Liga akan bergabung dengan semua buruh pada tanggal 1 Mei nanti. Kami akan segera meluncurkan halaman aksi di situs web kami dengan informasi lebih lanjut tentang bagaimana Anda dan organisasi Anda dapat berkoordinasi dengan dan di dalam Liga. Selain 1 Mei, Anda juga bisa mengunjungi halaman web ILPS@25, kampanye kami untuk merayakan 25 tahun Liga dengan tema 25 tahun Persatuan dan Perjuangan Rakyat Maju Melawan Imperialisme Menuju Kemenangan. Ini bisa diakses di website kami.
Terakhir, akan ada rangkaian acara global mendatang untuk ILPS SED 25 seperti yang kita lakukan hari ini di bulan Mei. Akan ada webinar global pada tanggal 23 Mei tentang perkembangan imperialisme. Nanti akan ada info yang lebih lanjut bersamaan 2 acara online yang akan kami siarkan secara langsung pada hari tersebut. Satu, untuk menghormati ketua pendiri kita, yaitu Kabel. Dan satu lagi di Kathmandu. Sekali lagi detail lengkapnya akan segera kami sediakan. Dengan demikian, berakhirlah webinar kita hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Kami berharap dapat bertemu kembali di kesempatan mendatang dan terus melanjutkan perjuangan melawan imperialisme dan segala bentuk reaksi bersama dan seiring dengan liga seperti yang telah kita lakukan selama 25 tahun terakhir. Hidup solidaritas internasional.